Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa virus corona atau COVID-19 pada awalnya berasal dari salah satu pasar hewan yang berada di Cina dan lebih tepatnya berada di daerah Wuhan. Corona atau COVID-19 dengan begitu cepat menyebar ke berbagai kota dan juga ke berbagai daerah-daerah yang berada di Cina. Dan dengan rentan waktu yang tidak terlalu lama juga, virus ini menyebar ke berbagai negara di belahan dunia ini. Dan virus atau bakteri ini menjadi kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan bagi sebagian besar warga negara atau masyarakat pada umumnya, di mana dengan adanya virus ini masyarakat lebih waspada dan lebih berhati-hati, atau masyarakat lebih menjaga diri agar dijauhkan dari virus ini. Gejala-gejala dari virus corona atau COVID-19 ini pada awalnya flu, terus ini batuk, pilek, kepala sakit, terus sesak napas, nyeri, demam, dan juga sesak napas, bahkan sampai batuk berdahak dan batuk berdarah. Virus ini telah merenggut ribuan bahkan jutaan nyawa manusia yang ada di dunia ini, dan juga sebagian besar masyarakat saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit karena akibat dari virus ini, dan juga yang lainnya saat ini sedang dikarantina karena saat ini mereka sedang dalam pengawasan. Menurut pendapat saya, corona juga bisa dikatakan sebagai ujian global, karena di mana nyaris di negara-negara belahan dunia ini terdapat virus tersebut yang mempengaruhi berbagai investasi seperti investasi pendidikan, investasi kesehatan, sosiokultur, lingkungan, terus ini pariwisata, politik. Dan juga virus ini telah menguasai dunia ini, di mana segala aktivitas kita terhenti karena seperti yang kita ketahui bahwa virus ini menyebabkan kematian juga. Jadi segala aktivitas kita terhenti untuk sementara waktu akibat dari virus corona ini. Virus ini juga menjadi starting point bagi pelayanan publik agar lebih baik lagi, lebih murah, lebih gampang, lebih responsif. Dengan adanya virus ini atau bakteri ini, kuantitas masyarakat perlahan menyusut, saling tuduh antar negara yang punya kemampuan ekonominya yang lebih tinggi. Seperti yang kita lihat ramai diperbincangkan di berbagai media oleh para analis politik dari masing-masing negara mengenai virus yang mematikan ini atau biasa disebut corona atau COVID-19. Virus corona juga menjadi ancaman bagi negara-negara maju di belahan dunia ini.
Virus ini juga membawa dampak bagi perekonomian kita, di mana perekonomian kita semakin redup dan juga semakin menurun dalam jangka pendek. Baik, solusi agar terhindar dari masalah virus corona ini bagi masyarakat agar menghindari virus ini dengan mengurangi aktivitas luar rumah, seperti jauhkan dari tempat ramai, dari kerumunan orang banyak seperti tempat pariwisata, pusat perbelanjaan, dan juga pasar. Terus ini pasar, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, tempat rekreasi apapun. Pokoknya jauhkan diri dari kerumunan banyak orang, karena saat itu kita tidak tahu bahwa ada bakteri yang ada di orang-orang di sekitar kita. Karena virus tersebut tidak kasat mata. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus lebih berhati-hati dan lebih waspada agar terhindar dari virus tersebut. Untuk pemerintah pusat, sebagai seorang pemimpin, Bapak Presiden Joko Widodo harus memimpin atau menjadi panglima dalam melawan perang virus corona ini seperti yang kita rasakan saat ini, dan mengambil keputusan untuk mengatasi problema yang saat ini terjadi di negara kita, dan juga agar segala aktivitas masyarakat seperti masyarakat petani, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, masyarakat pedesaan, agar segala aktivitasnya kembali berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarganya. Untuk pemerintah daerah, sebagai pemerintah daerah harus mengawasi atau menegaskan apa yang telah pemerintah pusat berikan, dan juga mengontrol kegiatan-kegiatan atau aktivitas masyarakat. Ajakan untuk masyarakat agar hindari konsumsi produk hewani seperti daging mentah atau daging-dagingan setengah mentah, dan juga gunakan masker saat keluar dari rumah atau ingin bepergian ke daerah yang kita tahu sudah terkena wabah. Terus kurangi minum minuman yang dingin atau jajan, mengatur pola makan, jaga kesehatan yang baik, mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun atau sebelum menyentuh ke bagian tubuh seperti mata, mulut, hidung, dan lainnya. Untuk itu kita harus mencuci tangan sebelum melakukan itu semua. Tetap optimis, jangan terlalu takut, tetap semangat, saling mendoakan, saling menghibur, dan juga saling memberi support atau dukungan agar wabah tersebut cepat berlalu. Dan untuk yang sudah terkena, yang saat ini berada di rumah sakit, tetap kuat dan sabar. Teruslah berdoa agar diberikan kesembuhan dan juga dijauhkan, dan juga untuk yang belum kena virus, semoga dijauhkan dari virus tersebut. Terus kita harus menanamkan rasa saling menghormati, saling memiliki, dan saling mengedepankan kepentingan umum,
dan mengedepankan kepentingan masyarakat umum dibandingkan kepentingan pribadi, agar kita tetap menjaga NKRI kita agar tetap utuh, satu. Sekian dan terima kasih dari saya. Selamat sore.